kebetulan yang saya advokasi itu dulu pernah beberapa kali minta bantuan dari anggota Polri, tapi juga nyatanya mentok. Tapi ketika saya buktikan di sana, mana tahu premannya, mana tahu backingnya, ternyata kok juga nggak muncul. Bahkan ada beberapa yang katanya di situ itu termasuk orang yang dalam tanda kutip preman. Ketika saya datang ke sana, orang datang ke sana, kemudian saya ngomong-ngomong, mereka juga nampaknya bisa menerima. Secara umum persoalan di dapil saya itu petani kesulitan masalah pupuk. Petani-petani setelah memegang kartu tani ini kesulitan untuk memperoleh alokasi pupuk subsidi. Kemudian juga berkaitan dengan kalau masyarakat nelayan sekarang ini nelayan secara umum di Indonesia dengan kebijakan-kebijakan yang baru ini nelayan banyak yang rugi. Kemudian juga di sentra-sentra nelayan itu juga beberapa perbankan sudah mulai meninggalkan di situ. Dan ada hal-hal yang lain, khususnya yang berkaitan dengan layanan-layanan yang berkaitan dengan perizinan. Kalau kebijakan secara nasional kan ada mall pelayanan publik. Perizinan semua dengan online. Tapi apakah ini bisa membantu menyelesaikan persoalan percepatan perizinan? Justru tidak. Justru tidak. Saya berikan satu contoh, beberapa waktu lalu saya melakukan sidak ke Dinas SDM Provinsi Jawa Tengah karena sulitnya masyarakat bawah itu untuk melakukan kegiatan pertambangan kecil atau pemerataan tanah. Itu 2 tahun terakhir di Dinas SDM Provinsi Jawa Tengah itu ada 900-an perizinan yang mangkrak. Artinya tidak bisa berjalan karena memang dari sisi aturan itu ada hal-hal yang belum sinkron. Itu yang saya dapatkan itu. Jadi oleh karena itu menurut pandangan saya yang pertama berkaitan dengan subsidi. Karena permainan subsidi, pupuk subsidi ini dimainkan betul. Dan beberapa kali saya memberikan satu informasi-informasi berkaitan dengan pidana permainan pupuk ke Polri, kan sudah ditangani. Jadi menurut saya ini harus diupayakan bagaimana yang berkaitan dengan pola distribusi pupuk ini harus dikonstruksikan kembali. Prinsipnya agar petani yang kebetulan di Dapil Jawa Tengah 3 ini kan berpotensi, sekali lagi berpotensi untuk menjadi daerah yang memang dalam sisi pangan itu berdaulat. Jadi dari sisi pangan berdaulat. Dan saya sampaikan juga bahwa saya ini orang yang suka makan apapun. Satu misal jagung, satu misal ketela, yaitu nasi jagung saya hobi. Kemudian ketela saya hobi. Jadi di mobil saya itu pasti ada yang namanya telo godok, gedang godok dan lain-lain pasti ada. Kenyataannya juga mohon maaf tidak membuat saya tidak sehat. Kalau saya jujur ketika saya ke dapil, saya menikmati betul. Jadi saya terbiasa saya makan di tempatnya warga. Saya mandi di tempatnya warga, walaupun mandi di tempatnya warga itu saya harus bersama dengan sapi, bersama dengan kambing, bersama dengan ayam, itu hal yang biasa. Makan ya makan seadanya di masyarakat itu paling-paling ada nasi, kemudian sayur secukupnya, sama sambal secukupnya. Itu saya menikmati betul. Dan apa yang
dirasakan masyarakat, saya lihat mereka itu tersentuh ketika dikunjungi oleh pemimpin masyarakat, apalagi dikunjungi anggota DPR RI, mereka itu rasanya itu juga senang. Bahkan beberapa kali saya itu diundang, disiapkan motong angsa, motong ayam, itu hal yang biasa. Jadi kalau menurut yang saya rasakan, saya itu sangat bahagia ketika dapat berkumpul dengan orang-orang yang dalam tanda kutip perlu diberikan energi, perlu diberikan kekuatan untuk bangkit. Dan saya menikmati itu. Kalau sebenarnya mafia tanah itu kan hanya, kalau menurut saya itu hanya seperti gini. Kalau di masyarakat desa, satu tempat itu dikatakan angker, dikatakan gawat. Nah, ternyata setelah saya buktikan itu enggak apa-apa. Begitu juga ketika orang itu berbicara mafia tanah, mafia macam-macam, di situ ada pencoleng, di situ ada penjahat, di situ ada macam-macam. Tapi ternyata setelah saya coba untuk saya mendekat dengan itu semua, nggak ada apa-apa. Seperti kemarin saya memberikan advokasi di Balikpapan, Kalimantan Timur. Saya diberikan informasi atau opini di situ bahwa di situ premannya menakutkan. Katanya, saya coba kirim tim saya ke sana. Kebetulan yang saya advokasi itu dulu pernah beberapa kali minta bantuan dari anggota Polri, tapi juga nyatanya mentok. Tapi ketika saya buktikan di sana, mana tuh premannya, mana tuh backingnya, ternyata kok juga nggak muncul. Bahkan ada beberapa yang katanya di situ itu termasuk orang yang dalam tanda kutip preman. Ketika saya datang ke sana, orang datang ke sana, kemudian saya ngomong-ngomong, mereka juga nampaknya bisa menerima. Jadi prinsipnya kalau menurut saya, yang menjadi landasan kita bergerak itu harus hukum. Satu misal persoalan tanah, itu kan persoalan-persoalan yang gampang. Kita mesti berbicara alas hak, dasar kepemilikan. Nah, saya sudah ketemu kalau tanah-tanah itu belum didaftarkan di BPN, tentu bukti ini yang ada di desa atau di kelurahan. Nah, data di sana ada. Nah, kalau tanah itu sudah didaftarkan, sudah bersertifikat, data di BPN itu ada. Nah, ketika terjadi satu masalah-masalah, satu konflik-konflik atau sengketa-sengketa pertanahan, kan tinggal dilihat saja. Sebenarnya secara hukum yang menjadi alas hak atau menjadi dasar seseorang itu atau pihak-pihak itu merasa mempunyai hak itu apa? Ini kita klarifikasi. Kemudian biasanya kalau saya temukan, para pihak itu saya temukan untuk bagaimana pihak-pihak itu saya suruh cerita dengan data-data versi mereka. Nah, setelah mereka cerita, kemudian saya analisa secara hukum, kemudian akan saya berikan satu jalan keluar bagaimana itu kalau untuk dirembuk, untuk dimediasi. Pengalaman selama ini apa yang saya lakukan, itu alhamdulillah mereka-mereka yang bersengketa itu dapat melakukan rembukan-rembukan, kemudian bisa selesai. Dan ini saya lakukan ketika saya menjadi seorang pengacara, itu pun begitu. Jadi ketika ada konflik, datang ke tempat saya hanya minta, you jujur. Kemudian pihak yang lawan juga you jujur, Pak, cerita seperti apa. Kemudian saya berikan satu pandangan tentang konstruksi masalah itu. Oh, masalahnya itu begini. Jadi secara hukum begini. Monggo, satu misal ini memang haknya A, ya ini haknya A. Ini yang sini satu misal B, ini B itu salah, ini salah. Dasarnya ini. Ya gitu. Nah, ketika pihak-pihak itu sudah memahami tentang satu kondisi objektifnya, yang saya alami itu, yang saya temui itu mereka bisa melakukan rembukan.
upaya-upaya untuk berkompromi itu. Jadi kalau menurut saya mafia itu nggak ada. Nggak ada, hanya kadang orang dibesar-besarkan mafia. Nah kalau memang di situ ada mafia, ada kejahatan, ada persoalan, karena ini pidana, ya sudah, laporkan ke Polri. Dilaporkan secara sistem yang ada di Polri. Kalau berbicara masalah criminal justice system, itu kan diatur di Undang-Undang Nomor 8 Tahun 81 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Jadi kalau seseorang itu mengalami, melihat, atau merasakan telah terjadinya satu tindak pidana, ya laporkan saja ke Polri secara sistem. Jadi sekali lagi secara sistem. Jadi jangan hanya karena merasa punya teman anggota Polri atau teman Pak Kapolri sudah ngomong begitu aja, itu tidak. Tapi masukkan di dalam sistem yang memang sudah dibangun oleh criminal justice system maupun sudah dibangun oleh pimpinan Polri. Tertulis, laporan tertulis, minta tanda terima. Jadi kalau yang dilakukan itu secara sistem di Polri pun akan jalan. Nah, berkaitan dengan persoalan penanganan tindak pidana kan Polri. Saya yakin Polri sekarang perubahannya sudah cukup luar biasa dibandingkan ketika saya tahun 78 menjadi anggota Polri, itu sarana prasarana sangat minim. Kalau sekarang sudah berlebihan, dan saya melihat Polri itu sekarang sisi SDM yang berkaitan dengan penyelidik maupun penyidik Polri sudah hebat-hebat. Tinggal kalau ada masyarakat merasa dirugikan atau terjadi kejahatan pertanian, laporkan secara sistem. Jadi jangan ke perorangannya itu. Karena di Polri pun sudah ada pengawas penyidik, Basdik, dan ada divisi Propam, kemudian ada Irwasum Polri. Wah, ini semuanya kan dalam rangka bagaimana untuk pengawasan internal. Kemudian juga kalau pengawasan eksternal, ya bisa saja semua orang untuk bisa melakukan pengawasan secara sistem. Gitu. Jadi alhamdulillah yang sudah clear saya perjuangkan itu berkaitan dengan LSD. LSD itu lahan sawah yang dilindungi. Ya kalau kita berbicara hierarki perundang-undangan, atau kalau dulu tata urutan peraturan perundang-undangan, itu kan secara tegas diatur di pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Nah, berkaitan dengan lahan sawah yang dilindungi itu kan pengaturannya hanya di surat keputusan Menteri ATR BPN. Sedangkan kalau kita berbicara pasal 7 Undang-Undang 12 2011 tentang hierarki peraturan perundang-undangan, itu yang pertama Undang-Undang Dasar, yang kedua ketetapan MPR, dan yang ketiga Undang-Undang dan peraturan pemerintah pengganti undang-undang, kemudian yang keempat itu peraturan pemerintah, kelima peraturan presiden, keenam perda provinsi, ketujuh perda kabupaten kota. Nah, berkaitan dengan tata ruang, ini pengaturannya di perda kabupaten kota. Nah, bagaimana kalau satu wilayah itu sesuai dengan perda itu masuk wilayah yang kuning atau bukan pertanian. Kemudian lahan yang oleh perda tadi dinyatakan kuning, tapi ada surat keputusan Kementerian ATR BPN bahwa itu lahan sawah yang dilindungi. Ini 2 tahun tidak bisa jalan saat itu. Tapi alhamdulillah saat Pak Hadi dilantik dan Pak Hadi jadi menteri, kami sampaikan ke Pak Menteri persoalan tekan LSD, alhamdulillah saat ini sudah clear. Kemudian juga beberapa kali kami berkomunikasi dengan pemerintah, baik lewat Kemenko Polkam, yang lain-lain kita komunikasikan, dan alhamdulillah itu direspon dengan baik. Kemudian ada satu pemikiran yang ada pada pikiran saya untuk bagaimana bisa mengurai persoalan-persoalan pertanahan di Indonesia, perlunya
dibuat undang-undang tentang masyarakat hukum adat atau masyarakat adat. Di substansi undang-undang hukum adat itu yang diatur itu bukan bukan adatnya, tapi yang perlu diatur atau dipikirkan itu bagaimana ada pengakuan masyarakat hukum adat. Jadi ketika satu komunitas masyarakat hukum adat itu sudah diakui oleh hukum nasional kita, kelompok itu dapat diberikan hak-hak, termasuk hak tanah, mungkin hak itu komunal atau hak apa namanya, tinggal nanti konsep yang disetujui antara pemerintah dan DPR. Kemudian juga saya berjuang berkaitan dengan bagaimana ada revisi Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik, di mana di ketentuan Undang-Undang Nomor 14 2008 itu dokumen warkah, dokumen alas hak yang menjadi dasar penerbitan sertifikat di BPN, ini menjadi satu dokumen yang dikecualikan. Nah, saya ingin berjuang agar Undang-Undang Nomor 14 2008 ini dilakukan perbaikan, kemudian agar warkah atau alas hak yang berkaitan dengan bukti kepemilikan sertifikat itu menjadi dokumen publik, atau dikonstruksikan kalau terjadi kekhawatiran kalau dokumen itu dibuka akan dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Ini bisa saja alas hak atau ini loh, dasar kepemilikan tanah itu dijadikan dokumen publik terbatas. Artinya terbatas, jadi siapa-siapa yang bisa mengakses itu kriterianya terbatas. Lah, kenapa demikian? Karena dengan dibukanya warkah sebagai dokumen publik, nanti untuk membongkar kejahatan-kejahatan pertanahan itu menjadi gampang. Tinggal dibuka warkahnya aja. Satu misal para pihak yang bersengketa itu masing-masing diberikan satu hak, satu kesempatan untuk memiliki dokumen warkah itu. Lah di sini akan menjadi gamblang. Lah ketika gamblang ya monggo ini mesti hukum yang harus bekerja. Artinya siapa yang memang secara hukum itu menjadi pemilik yang sah yaitu. Sekarang kan enggak. Satu misal saya punya hak waris, tapi belum saya secara administrasi belum saya daftarkan di BPN. Kemudian tiba-tiba hak saya ini panjenengan ambil dengan data-data yang Anda palsukan. Kemudian muncul dokumen sertifikat. Dokumen sertifikat Anda ini muncul warkahnya itu milik Anda. Yang sebenarnya Anda melakukan kejahatan karena itu milik saya yang belum saya daftarkan, kemudian Anda ambil dengan dokumen-dokumen yang Anda palsukan, itu warkahnya sekarang ini milik Anda. Yang berhak untuk melihat hanya sampean sendiri. Ini kan menjadi tidak fair ketika terjadi masalah-masalah. Jadi oleh karena itu ketika warkah itu sudah dibuka menjadi dokumen-dokumen publik terbatas barangkali. Ini kalau terbatas itu para pihak aja, atau mungkin pengacaranya itu. Kalau sekarang ini yang boleh buka kan hanya aparat penegak hukum, bisa Polri, bisa Kejaksaan, bisa KPK maupun hakim ini, dan pihak yang secara yuridis menguasai sertifikat itu. Ini kan menjadi sulit untuk membongkar kejahatan-kejahatan pertanahan.